Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh siswa dan siswi kelas 12 yang pada kesempatan hari ini kita kembali akan melanjutkan pembelajaran kita untuk bidang studi matematika, yang pada kesempatan ini kita akan membahas tentang statistik. Sebelum pelajaran kita lanjutkan, agar supaya dalam belajar kita senantiasa selalu mendapat kemudahan dan pemahaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Semoga dengan pembacaan doa tadi mudah-mudahan dalam belajar kita selalu senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Statistik adalah salah satu bagian dari cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang 4 komponen dasar, yaitu pertama pengumpulan, yang dalam hal ini yang dikumpulkan atau yang diambil atau yang dicari adalah data. Kemudian setelah data itu dikumpulkan, kemudian kita diolah dengan berbagai disiplin ilmu dan kaidah-kaidah tertentu dalam matematika. Setelah data tadi diolah, sudah barang tentu disajikan kepada orang-orang yang memerlukan data tadi. Nah, setelah data disajikan, itu yang ketiga. Yang keempat adalah penafsiran. Jadi dalam penafsiran ini orang bisa mengambil langkah-langkah berikutnya dari data yang sudah kita olah tadi, yaitu mengumpulkan data, kemudian mengolah data, menyajikan dan menafsirkan data yang kita olah tadi, supaya orang-orang yang berkepentingan misalnya dalam masalah sosial, ekonomi, militer, kependudukan, kemudian keuangan, dan lain-lain. Misalnya saja orang ingin mengetahui jumlah penduduk seluruh Indonesia. Nah, dalam statistik itu diambil ada yang disebut dengan istilah sampel atau contoh subjek yang ingin diteliti. Jadi untuk mengetahui jumlah penduduk suatu negara itu tidak perlu menghitung per kepala, tapi cukup diambil sampel-sampel saja, sehingga sebagai contoh dapat disimpulkan misalnya pertumbuhan ekonomi naik sekian persen dan seterusnya. Nah, untuk hal yang sederhana dalam statistik itu pertama kita mulai dengan membahas tentang apa yang disebut dengan statistik 5 serangkai. Jadi dalam statistik itu secara sederhana dulu ada yang disebut dengan istilah statistik 5 serangkai untuk jenis data tunggal. Nah, perlu Bapak sampaikan, dalam statistik itu ada yang namanya data tunggal dan ada yang namanya data bergolong atau data kelompok. Nah, pada kesempatan ini dulu kita akan membahas tentang bagaimana cara mengelola atau mengolah sebuah data dengan statistik 5 serangkai. Kita misalkan dulu sebuah data tunggal. Bapak beri contoh, ada 2 jenis data yang jumlahnya ganjil atau banyaknya data ganjil, dan contoh yang kedua nanti data yang banyaknya genap, jumlah datanya genap. Untuk data yang pertama misalkan data itu diperoleh dari hasil ulangan matematika siswa SMA Negeri 1 Pengaron. Itu 2, kemudian 2 lagi, 3, 4, 5 lagi, 6, 7, 8, 9. Nah, banyaknya data di sini ada 11, berarti ganjil. Bagaimana cara kita mencari statistik 5 serangkai dari data yang banyaknya ganjil tadi?
sengaja Bapak buatkan contoh sini datanya sudah terurut. Nah, itu terurut dari data yang paling kecil dan semakin lama semakin besar, misalnya 2, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 9. Nah, berarti data tersebut sudah terurut. Kalau datanya sudah terurut, nah kalian bisa perhatikan di bawah ini atau ada teks berjalan di sini. Datanya adalah 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9. Nah, di situ ada 5 buah data yang Bapak beri tanda khusus, yaitu data terendah, yaitu 2, data tertinggi 9, kemudian data tengah. Nah, di situ kebetulan karena datanya ganjil, jumlahnya 11, berarti yang di tengah-tengah data yang ke-6. Ya, di sini yaitu 5. Setelah data yang di tengah tadi kita ambil, tersisa di sebelah kanan ada 5 data dan di sebelah kiri ada 5 data. Nah, data yang di sebelah kiri ini ganjil lagi 5. Yang di tengahnya adalah 3. Nah, kita lingkari atau diberi tanda 3. Kemudian yang di sebelah kanannya juga ada 5, sisanya yaitu angka 8. Nah, jadi ada 5 buah data yang kita beri tanda, yaitu data terendah 2, kemudian 3, yang di tengah-tengahnya 5, kemudian 8, kemudian data terakhir adalah 9. Nah, kelima data ini disebut dengan statistik 5 serangkai. Apa nama dari kelima data tersebut? 2 ini adalah data terendah atau data terkecil. Dalam simbol biasanya orang menyebutnya dengan Y min. Nah, untuk 2. Kemudian 3. Dengan adanya pembagian statistik 5 serangkai tadi, kita lihat urutan data itu terbagi 4 jadinya. Nah, yang membagi 4 ini disebut dengan istilah kuartil. Kuartil 1, kuartil tengah atau kuartil 2, dan kuartil atas atau kuartil 3. Jadi kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Jadi kuartil ini membagi banyaknya data menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, untuk kuartil satunya atau bisa dilambangkan dengan Q1 itu adalah 3. Sedangkan kuartil 2 atau Q2 atau data tengah adalah 5. Sedangkan kuartil 3 atau kuartil atas adalah 8. Nah, jadi kalau kita urut penulisannya di sini, Y min sama dengan 2, Q1 sama dengan 3, Q2 sama dengan 5, Q3 sama dengan 8, dan Y max atau nilai maksimum atau nilai tertinggi adalah 9. Nah, kelima data itulah yang disebut dengan istilah statistik 5 serangkai. Kemudian untuk data yang banyak datanya genap, nah kita lihat contoh yang kedua atau contoh B, yang kedua yang jumlah datanya genap. Kita ambil contoh saja, ini sudah Bapak urut ya. 0, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Jadi banyaknya data ada 12. Nah, untuk mencari nilai terendah Bapak kira tidak terlalu sulit, yaitu 0 ya, sedangkan nilai tertinggi adalah 8. Yang mungkin ada kesulitan, agak sulit sedikit adalah untuk mencari atau menentukan di mana letak kuartil, baik kuartil 1, kuartil 2 maupun kuartil 3. Nah, kita lihat saja pembahasan berikut ini. Karena banyak data ada 12, kalau kita bagi 2 dulu, maka letak kuartil 2 ada di antara angka 4 dan 4. Nah, kebetulan ini bisa saja nanti di antara angka 3 dan 4, 5 dan 6 dan seterusnya. Cuma untuk contoh ini kuartil 2 ada di antara 4 dan 4.
Nah, setelah 12 data ini kita bagi dua, pasti bagian sebelah kirinya ada 6 dan sebelah kanannya juga ada 6. Nah, kembali datanya genap lagi. Nah, maka kuartil 1 atau kita ambil data yang sebelah kiri itu terletak di antara 2 dan 2. Nah, kemudian untuk yang sebelah kanan itu terletak di antara 6 dan 6. Bagaimana untuk data atau kuartil yang terletak di antara dua buah data ini? Maka cara mencari kuartil, dua buah data itu dijumlahkan kemudian dibagi 2. Nah, jadi untuk kuartil 1, 2 tambah 2 dibagi 2 sama dengan 2. Kebetulan. Kemudian data yang di tengah atau Q2-nya 4 ditambah 4 dibagi 2 sama dengan 8/2, yaitu sama dengan 4. Kemudian Q3-nya atau kuartil atasnya 6 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 12/2 sama dengan 6. Nah, jadi untuk contoh yang kedua ini nilai terkecil atau terendahnya adalah 0, Q1-nya 2, Q2-nya 4, dan Q3-nya 6. Sedangkan nilai maksimumnya adalah 8. Nah, jadi ada dua buah contoh, baik yang jumlah datanya ganjil maupun datanya genap. Jadi statistik 5 serangkanya gampang kita cari untuk masing-masing contoh tersebut. Untuk selanjutnya penyajian data itu kalau sudah kita punya, misalnya statistik 5 serangkainya, kalau hanya kita sebutkan dengan cara menulis begitu saja atau diberitahukan kepada orang yang membutuhkan dalam bentuk tulisan saja, biasanya kurang menarik. Jadi oleh sebab itu kita harus bisa menyajikan data itu semenarik mungkin. Jadi cara menyampaikan atau menyajikan data itu kepada orang yang berkepentingan itu bermacam-macam cara. Ada berbentuk gambar, ada berbentuk diagram, grafik, kemudian lagi ada berbentuk kurva, dan lain-lain, histogram dan lain-lain dalam statistik. Nah, untuk pembelajaran kita pada hari ini kita mengambil contoh diagram sederhana saja dulu. Apa yang disebut dengan diagram kotak garis, paling sederhana untuk statistik 5 serangkai ini, yaitu diagram kotak garis. Sesuai dengan namanya, diagram kotak garis ini memuat ada kotak, ada garis. Nah, kalian bisa perhatikan diagram yang Bapak berikan contoh di bawah ini. Nah, untuk contoh yang bagian A tadi, yang jumlah datanya ganjil, langkah pertama yang kita buat adalah membuat garis bilangan. Yang sesuai keperluan kita buat garis bilangan. Nah, seperti contoh di bawah ini. Dibuat garis bilangan, kemudian kita buat skalanya, ya. Skala angka-angka yang diperlukan. Ya, kalau sesuai dengan data yang di atas itu kan skalanya ya mungkin dari 0 sampai 9. Nah, kita beri skala. Nah, kemudian di atas garis bilangan tadi kita buat kotak dulu, ya. Kotak ini berawal persis di kuartil 1, kemudian ujungnya pada kuartil 3. Nah, jadi kotak persegi, ya, yang panjangnya itu antara kuartil 1 sampai kuartil 3. Setelah kotak itu kita buat, kita beri tanda plus di tengah-tengah yang menunjukkan situ adalah Q2-nya atau data yang di tengah tadi atau mediannya. Nah, seperti contoh di sini. Nah, kemudian baru kita buat garis yang memanjang dari kotak dan berhenti di data yang paling tinggi untuk sebelah kanannya. Nah, kemudian garis berikutnya di sebelah kiri berhenti pada Y-min atau nilai data yang paling rendah. Nah, maka bentuk seperti ini dikatakan dengan istilah diagram kotak garis. Orang pun bisa membaca atau mengambil kesimpulan bahwa dari diagram kotak garis itu orang bisa tahu bahwa data tersebut memiliki nilai terendah yaitu 2, kemudian Q1-nya 3, Q2-nya 5, dan Q3-nya itu, ya.
Nah, ini. Kemudian untuk contoh yang kedua, sama persis dengan cara kita menyampaikan data berbentuk diagram kotak garis seperti contoh yang pertama. Dibuat kotak sepanjang antara Q1 dan Q3, kemudian kita beri tanda plus pada nilai tengah atau median atau Q2, kemudian kita buat lagi garis sebelah kanan berawal dari kotak tadi dan berakhir di nilai tertinggi. Sedangkan untuk di sebelah kirinya berawal dari kotak batas dari Q1 kemudian berakhir di nilai terendah, ya, atau 0 dalam contoh yang kedua ini. Demikian dulu apa yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini, dan kepada siswa kalau ada yang merasa belum paham silahkan bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.